untuk menjaga harta, maka disyariatkanlah yang disebut dengan al-bai', jual beli, diharamkan yang disebut dengan ar-riba, diharamkan yang disebut dengan az-zulm, kezaliman, tidak boleh mencuri, orang yang mencuri dipotong tangannya. Ini semua syariat Allah yang mulia untuk melindungi harta kita. Ini kejadiannya pernah di Sudan. Ada di Sudan, pernah salah seorang profesor di sebuah universitas, dia mengkritisi syariat potong tangan itu. Dia mengatakan ini wahsy. Ini adalah merupakan hukuman yang keji, tidak pantas. Masa gara-gara cuma mencuri dipotong tangannya? Subhanallah, di malam harinya rumahnya kemasukan pencuri. Habis semua barangnya. Pagi harinya dia ditanya kembali, bagaimana pendapat Anda tentang hukum potong tangan bagi pencuri? Dia mengatakan, menurut saya semestinya bukan cuma potong tangan, potong lehernya. Ya. Potong lehernya. Jadi syariat ini mulia, ikhwani. Coba bayangkan, coba lihat itu penjara semakin penuh. Saya pernah lihat running text itu, selama dari tahun 2015 sampai 2018 bertambah jumlah penghuni di penjara 80.000 orang. Ya. Dan banyak pencuri amatiran ketika masuk ke dalam penjara bertemu dengan pencuri kelas kakap di dalam penjara, studi banding, tukar pengalaman, keluar dari penjara semakin ya hebat dalam mencuri. Begitu kalau syariat Allah ditinggalkan, ikhwani fillah. Tapi coba bayangkan, kalau ada satu yang mencuri, dipotong tangannya, digantung di tengah kota. Berpikir para pencuri, ya. Walaupun jangan juga kemudian kita mengira hukuman yang seperti itu semudah membalikan telapak tangan, tidak. Bahkan syariat Islam itu ada kaidah yang mengatakan adri'ul hududa bisyubuhat. Berusahalah jatuhkan hukuman dengan syubhat, sebab yang paling remeh sekalipun, baik itu mencuri, zina dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam perzinahan misalnya, ikhwani fillah, coba lihat Nabi SAW di zamannya tidak pernah merajam orang yang berzina kecuali orang itu sendiri yang mengaku datang kepada Nabi dan minta untuk dirajam. Ya, coba lihat Maiz datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, zina itu saya sudah berzina, ya Rasulullah, tahirni, sucikan saya. Nabi berpaling, tidak mau melihat wajahnya. Seakan-akan Nabi mengatakan, pulang bertobat pada Allah, tutupi dirimu dan tidak usah datang. Tapi dia datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi berpaling lagi sampai 3 kali. Apakah setelah itu Nabi langsung mengatakan cambuk dia atau rajam dia? Tidak. Beliau mengatakan kepada salah seorang sahabat, apakah kalian tahu orang ini pernah hilang akalnya atau gila? Andaikan ada yang mengatakan, oh benar ya Rasulullah, pernah dia di pinggir jalan itu tidak pakai baju, ya jalan sendiri garuk-garuk kepala, ya di dekat masjid. Hati-hati kalau ada orang gila dekat masjid. Ya, andaikan ada yang berkata seperti itu, Nabi mengatakan dimaafkan. Andaikan ada. Tapi mereka mengatakan tidak ya Rasulullah, dia adalah orang yang berakal, orang yang cerdas. Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu dia pernah mabuk? Salah seorang sahabat berdiri, dia mencium mulutnya. Dia mengatakan dia tidak mabuk ya Rasulullah. Ya, Taib. Apakah langsung Nabi mengatakan rajam dia? Beliau mengatakan lagi yang ketiga, coba, wahai saudaraku Maiz, dia berkata, Rasulullah berkata seperti itu, tahukah kau apa itu zina? Tahukah kau apa itu zina? Andaikan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berdua-duaan dengannya, saya memeluknya, tapi tidak sampai melakukan perbuatan itu, dimaafkan. Walaupun itu dosa besar. Tapi dia menjelaskan, ya Rasulullah, sebagaimana ada timba yang masuk ke dalam sumur, akhirnya, dan andaikan dia mengatakan, saya masuk ke sebuah kamar ya Rasulullah, gelap, saya kira istri saya. Andaikan dia berkata seperti itu tidak masuk dalam kategori zina. Ya. Akhirnya karena dia mengaku, sudah mengaku, ya, dan sebagaimana dalam hukum fikih disebut al-i'tirafu sayyidu asyuhada. Pengakuan itu adalah merupakan puncak dari persaksian. Kalau dia sudah mengaku, mau apa lagi? Akhirnya dia dirajam, dan itu pun ketika dia dirajam ada salah seorang sahabat yang melemparkan batu sambil mencela. Dia mengatakan ini orang sudah ditutup dosanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia menyerahkan diri, akhirnya dia dirajam seperti seekor anjing. Didengar oleh Nabi. Pas pulang dari peristiwa itu atau rajam tersebut, di tengah jalan ada bangkai, tergeletak di tengah jalan. Nabi kemudian memanggil, aina fulan wa fulan, mana fulan dan fulan? 2 orang yang tadi berkata seperti itu. Ya.
Mereka mengatakan, kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan, anzila, turun kalian berdua dari kendaraan kalian dan makanlah dari bangkai ini. Dia berkata, ya Rasulullah, ghafarallahu lak, kenapa anda menyuruh kami makan bangkai? Apa kata Nabi? Maniltuma min akhikuma anifan akbaru min aklikuma min hadhil jifa. Wallahi laqad taba taubatan law wussi'at ala ahli maks lawasa'athum. Nabi mengatakan, perkataan kalian tadi berdua kepada saudara kalian Ma'iz yang dirajam itu lebih besar di sisi Allah ketimbang kalian memakan bangkai ini. Demi Allah, Ma'iz telah bertaubat. Andaikan dibagikan kepada seluruh ahlu maks. Ahlu maks itu para tukang-tukang suap. Ini menunjukkan bahwasanya suap itu dosa besar. Ya, menerima atau memberi suap, dosa besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan, andaikan dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka semua.